Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Dwi Cahyani, NIM 1921211027 dari kelas HKI 5A, akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum Islam atau tasyrik pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama yakni latar belakang tasyrik pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang melatar belakangi tasyrik pada masa Abu Bakar yakni pada zaman Rasulullah masih hidup, yang bertindak sebagai pemutus perkara atau pelerai pertikaian dalam masyarakat adalah beliau sendiri. Beliau sebagai sumber tertinggi untuk meminta fatwa dan keputusan. Keputusan beliau itu didasarkan atas wahyu atau sunnah, termasuk musyawarah dengan para sahabat. Sehingga pada masa Nabi, setiap persoalan dapat dengan mudah dikembalikan kepada Rasul. Nah, kemudian dengan wafatnya Nabi Muhammad, berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang beliau terima dari malaikat Jibril. Demikian juga dengan sunnah berakhir dengan meninggalnya Rasulullah. Kemudian untuk menggantikan kedudukan Nabi sebagai seorang pemimpin umat dan kepala negara, dipilihlah seorang pengganti yang disebut khalifah dari kalangan sahabat Nabi sendiri, yakni terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq yakni Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ail bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Tayyimi. Jika diperhatikan garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Kemudian sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Ketika ia masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya dengan Abdullah. Kemudian nama ini lebih dikenal dalam berbagai periwayatan oleh ulama Ahlus Sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Pendapat lain mengatakan bahwa ia digelari dengan As-Siddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Makkah pada tahun 573 Masehi atau kurang lebih 2 tahun pasca peristiwa Tahun Gajah. Abu Bakar wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit yang disebabkan oleh makanan yang dibubuhi racun oleh seorang Yahudi. Abu Bakar meninggal pada usia yang ke-63 tahun. Nah, dalam sejarah perpolitikan Islam, Abu Bakar As-Siddiq memimpin masyarakat di sekitar Jazirah Arab kurang lebih selama 2 tahun. Beliau memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Sebelum masuk Islam, beliau dikenal sebagai orang yang jujur dan disegani, ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan Islam. Atas usaha dan seruannya banyak orang-orang yang terkemuka kemudian memeluk agama Islam yang kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam yang ternama. Nah, lalu mengenai sumber tasyrik Abu Bakar, yakni dapat dilihat dari berbagai keputusan hukum yang ia lahirkan dengan memperhatikan unsur maslahah pada beberapa peristiwa penting yang tidak memiliki pijakan hukum yang pasti dari nas berupa Al-Quran dan Sunnah. Abu Bakar mengerahkan segala daya dan upayanya dalam menyingkap hukum syara tanpa melanggar aturan ataupun norma yang telah digariskan dan ditentukan oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Nah, secara umum metode ijtihad yang dilakukan Abu Bakar ketika dihadapkan pada permasalahan yang baru adalah tetap dengan merujuk kepada kitab Al-Quran. Jika ia tidak temukan solusinya, maka ia berupaya untuk mencari solusi hukumnya pada sunnah yang telah diwariskan oleh Nabi. Jika masih belum menemukannya, maka ia akan bertanya kepada para sahabat. Mungkin ada di antara mereka yang
pernah mendengarkan solusi permasalahan tersebut langsung dari Rasulullah. Lalu dari sinilah dapat dipahami bahwa Abu Bakar serta para sahabat yang lain senantiasa mendahulukan Al-Quran dan Sunnah dalam memutuskan berbagai perkara. Kemudian, namun jika masih saja ia tidak menemukan sahabat yang bisa membantunya dalam menelusuri peninggalan Rasulullah, maka ia kemudian melakukan langkah ijtihad secara personal ataupun secara kolektif dengan bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Adapun beberapa ijtihad yang digunakan oleh Abu Bakar demi mempertimbangkan maslahat untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak memiliki keterangan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, di antaranya yakni ada ijma. Ijma telah menjadi kesepakatan oleh mayoritas ulama bahwa ijma merupakan dalil ketiga yang disepakati dalam pengambilan hukum. Artinya adalah jika solusi permasalahan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ijma merupakan kesepakatan para ulama. Ijma yang pertama kali dilakukan yakni dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Dalam menentukan pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah, para sahabat dan ulama mengambil keputusan dan memilih Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah dan menjadi kesepakatan bersama pada saat itu. Kemudian ada qiyas. Qiyas untuk menjawab kebuntuan hukum. Nah, mereka senantiasa berpegang pada contoh dan ketentuan terdahulu yang telah dicontohkan oleh sahabat. Mempelajari metode penetapan qiyas dan menjadikan hasil ijtihad mereka sebagai landasan hukum. Contoh yang penggunaan qiyas yakni terjadi sepeninggalan Rasulullah mengenai penumpasan gerakan anti zakat. Saat itu keputusan Abu Bakar yang memutuskan untuk memerangi kelompok anti zakat dengan mengkiaskan dengan orang yang anti sholat. Qiyas yang dilakukan oleh Abu Bakar bertolak dari masalah berupa penjagaan atas agama dan harta, sebab pada hakikatnya tidak ditemukan nas ataupun keterangan dari Nabi untuk memerangi mereka. Hal ini juga melahirkan kegundahan dari hati Umar bin Khattab ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq tetap berencana memerangi kelompok anti zakat meskipun mereka bersyahadat. Ijtihad yang dilandaskan dengan qiyas secara personal dan dilakukan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian menjadi konsensus yang dilaksanakan oleh segenap sahabat lainnya. Kemudian masalah mursalah. Maka ketika tidak dapat dipungkiri bahwa para sahabat menjadikan maslahah sebagai dasar dalam ijtihad mereka, termasuk Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq sangat memperhatikan maslahah dalam setiap ijtihad yang mereka lakukan. Salah satu di antaranya yakni bentuk putusan hukum berpijak pada maslahah dalam ijtihad Abu Bakar, yakni pengumpulan Al-Quran. Sebab pada permasalahan ini jelas tidak ada petunjuk nas yang menyatakan hal memerintahkan ataupun mengisyaratkan usaha tersebut. Dalam masa pemerintahan Abu Bakar, atas anjuran Umar dibentuklah panitia khusus yang bertugas untuk mengumpulkan catatan ayat-ayat Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Nabi pada bahan darurat seperti pelepah kurma, tulang-tulang unta, kemudian dihimpun dalam satu naskah. Nah, panitia ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit, salah seorang sekretaris Nabi Muhammad. Sebelum diserahkan kepada Abu Bakar, himpunan naskah Al-Quran itu diuji dahulu ketepatan pencatatannya dengan hafalan para penghafal Al-Quran yang selalu ada dari masa ke masa. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, maka naskah itu disimpan oleh Umar bin Khattab. Nah, pada awalnya usulan tersebut ditolak oleh Abu Bakar karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Sang Rasul memang memerintahkan untuk menulis, namun tidak memerintahkan sahabat untuk melakukan kodifikasi Al-Quran.
Nah, ayat-ayat Al-Quran hanya terekam dalam hafalan para sahabat ketika itu. Namun dengan kegigihan Umar bin Khattab untuk meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq, akhirnya usulan ini diterima dan dilaksanakan sebagai keputusan khalifah. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai tasyrik pada masa Abu Bakar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.